Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HM Channel kembali mengabarkan terkait PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Ini memang informasi lama tapi perlu kita suarakan kembali. Begitu bahayanya nasab palsu di Nusantara. Begitu bahayanya Yahudi Ashkenazi, Hazari yang berhaplogrup di Indonesia. Mereka bukan cucu Nabi, mereka palsu, tapi mengaku sebagai cucu Nabi. Palsu, jadi seperti itu. Asli tapi palsu. Haplogrup G adalah orang Arab saja bukan. Mereka adalah orang Kaukasus. Sementara zuriat Nabi, keturunan para Nabi itu orang-orang mulia yang berhaplogrup J1. Jadi seperti itu. Ungkap dari Ketua Komando Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi tegas menolak kabib para palsu di Nusantara. Mereka selalu menghinakan kiai-kiai pribumi, padahal mereka hidup di Indonesia atau di bumi Nusantara ini. Tapi mereka sengaja menghegemoni dan menindas kaum kecil. Juga tidak tanggung-tanggung mereka selalu menghinakan kiai-kiai pribumi seperti Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang telah dihinakan oleh Habib Dobolowi seperti Rizik Bahar dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kiai Ma'ruf Amin juga dihinakan. Sementara hari ini Kakidul Qadir juga ditolak di Banyuwangi. Ini ungkapnya seperti itu. Karena begitu bahayanya Kakidul Qadir mengaku sebagai cucu palsu, sebagai cucu Nabi Muhammad SAW dengan glorifikasinya. Dia mengglorifikasikan klannya sendiri, mengatakan bahwa Rizik gurunya NU ini dari mana asalnya? Ketika gurunya NU Rizik, bagaimana nasib muridnya? Jadi seperti itu. Ungkap tegas dari Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi menyala, Banyuwangi jangan ada para kabib di Banyuwangi. Ini tegas, 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 dan kekeramatan Banyuwangi terus diuji, terus disuarakan. Begitu bahayanya nasab palsu di Nusantara. Ketika hari ini kita diam, bagaimana anak cucu kita nanti? Ketika hari ini kepalsuan mereka kita biarkan terus bersuara, bagaimana nasib Nusantara hari ini? Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang luhur dengan moyangnya yang budi luhur, tegas dan besar. Jadi seperti itu. Seperti Mojopahit, seperti Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya, itu jelas adalah besarnya leluhur dari Nusantara. Kita tidak bisa membiarkan Kakidul Qadir dengan seenaknya sendiri. Mereka adalah pendatang tapi ingin menjadi raja di negeri orang. Kita tidak akan biarkan itu semuanya. Ungkap dari Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Jadi seperti itu, tegas dan keras. Hal ini dengan berbagai dinamika, dan dari AAM Channel sendiri terus menyuarakan begitu bahayanya Habib Dobolowi seperti Kakidul Qadir yang telah mengeklaim lagu Yalal Waton menjadi
Jadi lagu Yalal Waton milik Mbah Wahab Hasbullah ini telah dirubah hak ciptanya oleh Kaki Dul Qadir Sengong. Ini berbahaya jika hari ini tidak kita lawan hegemoni mereka, doktrinasi mereka, bahaya mereka. Kami AM Channel juga menegaskan bahwa Imam Malik mengancam, Madzhabul Arba'ah mengancam para pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 ancaman. 1, viralkan, kita suarakan. Yang kedua, kita dengan hukuman yang sangat berat, paling berat, ngazabun alim, jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah usir dari Indonesia karena begitu bahayanya. Habib Dobolowi mengaku cucu Nabi, tapi ternyata palsu. Ini adalah sebagai racun di Nusantara yang melebihi narkoba, jadi seperti itu. Tidak, mereka mondok saja tidak berbicara tentang agama. Yang namanya orang alim itu paham tentang agama dan paham bagaimana menjalankan agama, bagaimana mendidik bangsa ini, bukan malah melecehkan bangsa Indonesia. Oh ya, kemarin saya dengar informasi Ketua PWI dan Laskar Sabilillah yaitu Ki Ageng Bumisroyo itu keliling se-Banyuwangi untuk mengkonsolidasikan pasukan atau laskar-laskar jihad untuk kepentingan nanti malam menurunkan paksa Habib Syekh. Nah, Bung Holili kan salah satu juga penggerak di dalam Laskar Sabilillah. Ya, kira-kira nanti akan dikerahkan itu berapa banyak itu untuk menghalau Habib Syekh dan orang-orangnya ini? Begini, saat ini kita sedang menggunakan para spiritual yang ada di Banyuwangi untuk mendatangkan hujan. Saat ini sedang hujan besar di lokasi yang akan diadakan pengajian. Itu alam. Alam sudah menolak, apalagi kita. Pasukan kita sudah siapkan, kerahkan dari beberapa daerah. Laskar Sabilillah tetap konsisten akan mengusir orang siapapun, oknum-oknum yang akan merusak peradaban di Indonesia ini, apalagi merusak sejarah NU. Tapi saya dengar juga ada laskar-laskar lain dari luar Banyuwangi yang berdatangan untuk ikut membantu. Apa betul itu, Bung Halili? Informasi yang saya terima benar, karena sudah se-Indonesia terbentuk Pejuang Wali Songo dan juga Laskar Sabilillah. Apalagi Banyuwangi sudah terbentuk sejak awal, dan diawali dari Banyuwangi, mereka akan dibasmi, dan diakhiri dari Banyuwangi, mereka tidak akan berkutik, bahkan rungkap. Mereka biar sadar sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia ini yang sudah diberi hidup enak, dilindungi oleh bangsa ini, oleh negara ini. Mereka tidak bersyukur, bahkan akan merusak kehidupan bangsa ini. Nah, ini menarik juga, Bung Halili. Informasi lain yang kami dengar hasil konsolidasi itu juga mengerahkan beberapa mobil-mobil besar dengan menggunakan pengeras suara yang cukup besar. Nah, itu mau digunakan untuk apa itu? Nanti kita akan gunakan sound system horeg untuk menghadang, bahkan menghalau. Mempersiapkan pasukan untuk mengerahkan bagaimana Habib Syekh tidak ada di lokasi dan keluar dari lokasi pengajian itu. Sholawat bukan dijadikan ajang bisnis. Bersolawat itu bukan cara untuk menutupi kebobrokan pemerintah. Kita kemarin mengadakan hari santri, pemerintah di daerah Kabupaten Banyuwangi tidak sepeser pun terlibat. Hari ini pemerintah daerah sudah menyalahkan keuangan daerah dengan anggaran sebegitu besar hanya untuk menutupi kebobrokannya. Catat itu. Tapi begini, Bung Halili, dengan pengawalan kiai, ada 46 kiai di Banyuwangi yang mengawal Habib Syekh, tentu saja dari pihak aparat juga pengawalan cukup ketat. Nanti bagaimana? Apakah ini juga terjadi pembenturan atau bagaimana nanti ini? Nah, panitia bertanggung jawab. Kenapa pada saat saya aksi itu mengatakan siapa yang bertanggung jawab ketika ada aksi yang sejak awal penolakan, bahkan ada kontroversi, pemerintah daerah masih bersikeras. Tujuannya apa? Berarti pemerintah daerah dengan sengaja akan membenturkan masyarakat Banyuwangi, akan membenturkan orang-orang yang ada di Banyuwangi. Untuk apa mendatangkan orang dari luar? Ketika Banyuwangi didatangi orang dari luar, pasti akan terjadi huru-hara, pasti akan terjadi bencana. Camkan itu. Bupati, jangan main-main dengan keuangan daerah. Itu uang rakyat. Bukan uang yang hanya untuk berhura-hura menyenangkan satu orang. Nasib rakyat Banyuwangi masih menderita.
Rakyat Banyuwangi masih membutuhkan program-program yang menyentuh kerakyatan. Sampai detik mana? Bukan hanya pencitraan saja. Camkan itu. Nah, untuk nanti malam jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan Laskar Sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita juga paksa untuk turun. Nah, misalnya ini tetap pihak aparat menghalau, melarang untuk masuk, apa yang akan dilakukan oleh Laskar? Apa alasan aparat? Kalau berbicara demokrasi, kalau berbicara hal sebagai warga. Itulah tadi penyampaian dari Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Ini memang kejadian sudah lama, tapi perlu kita suarakan. Jadi seperti itu bahaya nasab palsu di Nusantara. Saya kira cukup sekian, semoga menjadi pencerah apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tegasnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.